Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Lestari dengan NIM C1 Channel 21280. Di sini saya akan menjelaskan materi 2 mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Makna Islam. 1. Islam seringkali disalahpahami sebagai agama yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, namun sebenarnya mencakup pedoman hidup yang komprehensif. Yang kedua, Islam dalam terminologi dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai keyakinan dalam satu Tuhan, pelaksanaan ibadah, tindakan moral seperti menunaikan zakat dan ibadah haji. Yang ketiga, Islam dilihat sebagai perubahan hidup yang diperintahkan oleh Allah untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Makna Islam. Jadi, Islam satu dianggap sebagai kelanjutan dari ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad dengan inti ajaran tauhid. 2. Pasrah kepada Allah merupakan konsekuensi dari pengakuan Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Yang ketiga, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan makhluk lain dan dengan diri sendiri melalui aturan muamalah. 1. Hidup manusia di dunia dipandang sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah melalui tahapan dari alam roh dunia, alam kubur, hingga akhirat. Yang kedua, manusia diberi tugas sebagai khalifah Allah untuk mengolah alam dan kehidupan sesuai dengan ketentuannya. Dasar-dasar ajaran Islam. 1. Yaitu ada akidah. Akidah, akad yang berarti ikatan, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Akidah merupakan perjanjian yang teguh dan kuat, terpantri dalam hati, bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh di lubuk hati manusia. Perbedaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan risalah Rasul sebelumnya adalah Islam bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia, bukan hanya satu kaum atau budaya. Iman sebagai dasar ajaran Islam merupakan perjanjian dalam hati yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi berfungsi sebagai pondasi hidup seorang muslim. Syariah. Yang kedua ada syariah. Dalam bahasa Arab, syariah berarti jalan atau garis yang harus dilalui. Dalam terminologi, syariah merujuk pada aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh seorang muslim dalam semua aspek kehidupan di dunia. Syariah mencakup ibadah muamalah dan ibadah muamalah. Akuntansi syariah berperan dalam mengamalkan aturan syariah dan memperkuat pelaksanaan ekonomi Islam melalui pengolahan informasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah beribadah kepada Tuhan seolah-olah melihatnya, dan jika tidak, yakin bahwa Ia melihatmu. Melalui ihsan, seseorang memiliki kesadaran bahwa Allah mengetahui dan melihat setiap perbuatan, pikiran, dan hati mereka. Iman menjadi pondasi yang memungkinkan bangunan kehidupan berdiri tegak, dengan syariah sebagai tiang penyangga. Hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala bentuk hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam Kisyaf Istilahat Al-Funun, pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan bidang kemasyarakatan atau muamalah. Hukum Islam adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia dan menuntut kewajiban, larangan, atau pilihan yang harus diambil oleh para mukallaf. Sumber hukum syariah terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, dan hukum yang tidak berasal dari sumber-sumber tersebut bukanlah hukum syariah. Seseorang dianggap mengamalkan hukum syariah jika mengetahui hukum tersebut dan melaksanakan perbuatan dengan niat menjalankan syariah. Klasifikasi hukum Islam. 1. Yaitu ada wajib, menurut suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana
Orang yang meninggalkan akan mendapatkan dosa. Hukum wajib terbagi menjadi 4 berdasarkan bentuk kewajibannya, yaitu menurut waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan ada 2, terbagi menjadi 2, yaitu 1 wajib mutlak, wajib yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya seperti mengkodok puasa Ramadan yang tertinggal atau membayar kafarat sumpah. Yang kedua yaitu wajib muakkad, wajib yang pelaksanaan ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang tidak ditentukan. Kedua yaitu menurut orang yang melaksanakannya, yaitu ada 1 wajib aini. Wajib aini kewajiban secara pribadi yang tidak mungkin dilakukan atau diwakilkan orang lain, seperti misalnya puasa dan sholat. Kedua yaitu wajib kafai, yaitu kewajiban bersifat kelompok apabila tidak seorang pun melakukan akan berdosa semuanya, dan jika melakukannya maka gugur kewajibannya, seperti sholat jenazah. Ketiga yaitu menurut kadar pelaksanaan. 1 yaitu ada wajib muhaddad atau kewajiban yang harus sesuai dengan kadar yang sesuai ketentuannya, contohnya zakat. Yang kedua yaitu wajib ghairu muhaddad, kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya, misalnya menafkahi kerabat. Dan terakhir yaitu menurut kewajiban perintahnya. 1 yaitu wajib muayyani, kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan lain, contohnya membayar zakat dan sholat 5 waktu. Kedua yaitu wajib mukhayyar, kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif seperti kafarat pelanggaran sumpah. Sunnah. Orang yang melaksanakan berhak mendapatkan ganjaran atau pahala, namun tidak akan dosa bila ditinggalkan. Pembagian hukum sunnah berdasarkan tuntutan untuk melakukan diantaranya sunnah muakkad dan kedua yaitu sunnah ghair muakkad. Yang kedua ada makruh. Makruh secara artinya yaitu mukhad, yang dibenci. Jumhur ulama mendefinisikan makruh sebagai larangan terhadap suatu perbuatan, namun larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Artinya, orang yang meninggalkan larangan tersebut akan mendapatkan ganjaran berupa pahala, sebaliknya orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa bila tidak meninggalkannya. Para ulama membagi makruh menjadi ke dalam 2 bagian, yaitu makruh tahrim dan yang kedua yaitu makruh tanzih. Yang ketiga ada mubah. Hukum mubah memberikan pilihan bagi seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Bila dikerjakan, orang tersebut tidak dijanjikan ganjaran pahala, tetapi tidak pula dilarang dalam mengerjakannya. Artinya, jika sesuatu bersifat mubah, maka tidak ada pahala atau dosa jika dilakukan. Ulama ushul fikih membagikan mubah dalam 3 jenis, diantaranya tidak mengandung mudarat atau bahaya apabila dilakukan atau tidak, contohnya makan dan minum dan berpakaian. Yang terakhir ada haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang Allah SWT dan Rasulnya. Orang yang melanggar mendapat dosa, sementara orang yang meninggalkannya dijanjikan pahala. Sasaran hukum Islam. Penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa dalam alam semesta dengan cara benar, bukan kepada yang mengaku Tuhan. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Sasaran hukum Islam, mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut ada 5 unsur pokok yang harus dijaga, yaitu 1 agama, 2 jiwa, 3 akal, 4 keturunan, dan 5 harta. Yang terakhir ada tujuan syariah. Setiap pemeluk agama Islam wajib mentaati, mengamalkan, dan menjalankan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna, baik melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terwujudnya pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat, maka banyak hal yang dapat mendasari yang harus dibenahi dan ditata ulang terlebih dahulu untuk
itu diperlakukan suatu aturan atau undang-undang yang menjadi pembatas terhadap berhasilnya pelaksanaan syariat Islam. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.